Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kita kali ini sudah sampai pada tutorial 11 ya. Kita akan masuk di tutorial 11. Semoga bisa menambah pemahaman kalian tentang kimia. Tutorial 11 kita mulai dengan soal pertama. Nilai energi pengionan ke-1 sampai ke-5 unsur X pada golongan utama berturut-turut 509, 979, 3300, 4400, 5700. Berdasar data tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur X cenderung membentuk ion plus 5, plus 4, plus 3, plus 2, plus 1. Jawabannya adalah D plus 2. Coba kamu perhatikan penjelasan berikut. Energi ionisasi, energi pengionan, itu energi yang dibutuhkan untuk melepas sebuah elektron. Apabila elektron itu makin kuat terikat ke inti, maka energi pengionannya akan semakin besar. Elektron akan semakin kuat diikat oleh inti bila jaraknya semakin dekat dengan inti. Nah, kita lihat ketika melepas elektron terluar pertama dibutuhkan energi 509. Kemudian elektron kedua, terluar kedua dari luar, energinya naik. Ini wajar, dari 509 menjadi 979. Tetapi ketika melepas elektron ketiga, ini naiknya terlalu tajam. Dari 979 menjadi 3300. Nah, ini menunjukkan bahwa elektron pertama kedua dengan elektron ketiga ini sudah beda kulit. Artinya ini posisinya sudah posisi pada elektron yang stabil. Maka atas dasar ini sehingga kita akan memilih unsur X cenderung membentuk ion X2, X1, X plus 1, X plus 2. Nah, untuk mencapai X plus 3, ini energi yang dibutuhkan sangat tinggi. Jadi jawabannya adalah D. Soal kedua. 100 mili asam smooth, asam formiat, asam metanoat 0,01 molar dicampur dengan 100 mili natrium metanoat 0,05 molar. Asam dicampur garamnya, asam lemah dicampur garamnya. Campuran ini ditambah dengan air hingga volumenya menjadi 500 mili. Ada proses pengenceran. Jika Ka tetapan kesetimbangan asam lemah dari asam metanoat 1,8 kali 10⁴, maka pH campuran di atas adalah titik-titik. Nah, kita tahu dalam campuran ini ada asam lemah dengan garamnya. Asam lemahnya 0,01 molar kali 100 mili berarti 1 milimol. Garamnya 0,05 molar kali 100 mili 0,5 milimol. Diencerkan sehingga volumenya menjadi volume campuran menjadi 500 mili. Ada asam lemah dengan garamnya. Berarti ini membentuk larutan buffer asam. Campuran asam lemah dengan garamnya. Berarti dia buffer asam. Karena buffer asam, berarti kita bisa menghitung H+ dengan rumus Ka kali asam lemahnya HCOOH dan per basa konjugasi dari asam lemah itu HCOOH per HCOO-. Nih, HCOO- berasal dari HCOO-Na. Jumlah HCOO- sama dengan jumlah HCOO-Na. Sehingga kita masukkan Ka-nya tadi diketahui 1,5 kali 10⁴ dikali HCOOH-nya 1 milimol per 0,5. Volumenya sama sehingga bisa kita abaikan. Setelah H+-nya ketemu, maka pH min log H+. Min log 3,6 kali 10⁴ berarti 4 min log 3,6. Jawabannya adalah A. pH campuran itu 4 min log 3,6.
campuran asam lemah dengan garamnya berarti campuran buffer asam. Kalau dia buffer asam, maka rumusnya H+ sama dengan Ka kali asam lemahnya per basa konjugasinya. Basa konjugasi berasal dari garamnya. Soal ketiga. Silikon karbida atau karborundum dapat diperoleh dengan mereaksikan SiO2 dengan karbon pada temperatur tinggi. Dengan reaksi ini ya, karbon direaksikan dengan SiO2 menghasilkan silikon karbida atau karborundum dan CO2. Jika 4,5 gram karbon direaksikan dengan 3 gram SiO2 menghasilkan 1,5 gram karborundum, maka persentase hasil reaksi tersebut adalah, ya, kita lihat, ini karbon bereaksi dengan SiO2. Karbon yang bereaksi tadi 4,5 gram, kita jadikan mol, ketemu 0,375 karena AR-nya C12. Kemudian SiO2 yang bereaksi adalah 3 gram, kita jadikan mol, kita bagi Mr dari SiO2, ketemu 0,05 mol. Nah, jika di dalam suatu reaksi jumlah reaktan yang diketahui lebih dari 1, maka kita harus menentukan pereaksi pembatas. Nah, siapa di sini pereaksi pembatasnya? Molnya C dibagi koefisiennya 0,375 dibagi 2 ketemunya 0,1375. Kemudian molnya SiO2 dibagi koefisiennya ketemu 0,05 karena koefisiennya 1. Nah, karena mol per koefisien dari SiO2 lebih kecil dibanding mol per koefisien dari C, maka SiO2 lah pereaksi pembatasnya. Karena SiO2 sebagai pereaksi pembatas, maka untuk menghitung SiC atau menghitung karborundum yang dihasilkan secara teori, kita berpedoman pada molnya SiO2 pada pereaksi pembatas. Sehingga SiC yang terbentuk 1/1 dikali molnya SiO2 0,05 mol, kita jadikan gram, Mr-nya karborundum SiC itu adalah 40, ketemu 2 gram. Menurut hitungan teoritis mestinya karborundum yang dihasilkan 2 gram. Tapi dalam soal ini SiC yang dihasilkan hanya 1,5 gram. Karborundum real yang dihasilkan 1,5. Maka kita bisa menghitung persentase hasil reaksi, berarti hasil real dibagi hasil teoritis dikali 100%. 1,5 per 2 kali 100%, 75%. Jawabannya adalah A. Persentase hasil reaksi itu hasil real bagi hasil hitungan teori kali 100%. Untuk menghitung hasil teoritis kita memanfaatkan perbandingan koefisien dalam reaksi. Yang dipakai sebagai pedoman adalah pereaksi pembatas. Soal keempat, asam oksalat asam berbasa 2. Sebanyak 10 mili asam oksalat diencerkan dengan air sampai 100 mili. 10 mili menjadi 100 mili. Larutan ini digunakan untuk menitrasi 20 mili NaOH 0,2 molar dengan indikator brom timul biru. Bila titik akhir titrasi diperoleh saat volume asam oksalat 25 mili, maka konsentrasi larutan asam oksalat awal adalah, jadi 25 mili larutan asam oksalat hasil pengenceran bisa menitrasi 2 mili NaOH 0,2 molar. Nah, kita bermula dari sana. Asam oksalat itu asam berbasa 2. Berarti dia bisa menghasilkan, setiap molekulnya bisa melepas 2H+. Sehingga di titik akhir titrasi, jumlah H+ dari asam oksalat harus sama dengan jumlah OH- dari basa. Nah, karena asam oksalatnya tadi asam berbasa 2,
Berarti jumlah H+ dari asam oksalat adalah 2 kali mililiter kali molaritas asam oksalat. OH- dari NaOH ini berasam 1 ya. Berarti 1 kali ini 1 kan? 1 kali mili kali molar NaOH. NaOH tadi 20 mili 0,2 molar. Asam oksalat yang dibutuhkan 25 mili. Nih, sehingga kita bisa menemukan molaritas asam oksalat hasil pengenceran adalah 0,08 molar. Molaritas asam oksalat setelah diencerkan ini M2. Yang ditanyakan konsentrasi asam oksalat awal, berarti M1. Nah, jika asam oksalat mula-mula konsentrasinya M1, maka kita bisa punya rumus pengenceran M1V1 sama dengan M2V2. M1 molaritas asam oksalat mula-mula, V1 asam oksalat mula-mula yang diencerkan 10 mili ya, kali M2 molaritas asam oksalat yang sudah kita temukan 0,08, volume setelah diencerkan 100 mili. Jadi M1-nya adalah 0,8 molar. Temu jawabannya. Jadi pada titrasi, saat titik akhir titrasi tercapai, H+ dari asam sama dengan OH- dari basa. H+ dari asam sama dengan valensi asamnya kali mili kali molaritasnya. OH- dari basa, valensi basa kali mili kali molaritasnya. Soal kelima. Sebanyak 50 gram biji yang mengandung mangan dilarutkan dalam asam nitrat pekat berlebih. Semua ion Mn2+ diendapkan sebagai padatan MnS. Bila diperoleh 43,5 gram endapan, maka kadar Mn dalam biji. Dalam 50 gram biji di situ ada Mn. Mn yang ada di dalam biji diendapkan semua menjadi MnS. Berat endapan MnS yang didapat 43,5. Berapa Mn yang ada di dalam biji ya. MnS yang dihasilkan tadi beratnya 43,5 gram. Berarti kita bisa menghitung massa Mn di dalam MnS. Berarti massa Mn sama dengan AR-nya per MR MnS dikali massanya. Ini ketemu 27,5 gram. Jumlah Mn yang ada di dalam MnS sebanyak 27,5 gram. Mn yang ada di dalam MnS berasal dari biji. Berarti kadar Mn di dalam biji sama dengan massa Mn yang ada di dalam MnS ini tadi dibagi massa biji kali 100%, yaitu 55%. Ya, jadi ini tadi Mn dalam biji diendapkan sebagai MnS. Maka jumlah Mn di dalam MnS menunjukkan Mn yang ada di dalam biji. Menghitung Mn dalam MnS sama dengan AR-nya Mn dibagi MR-nya dikali massanya. Demikian tutorial ke-11 ya. Sampai nomor 5. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.